Intensifikasi udang Fename pada tambak. Yang pertama, pengertian intensifikasi. Intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor-faktor produksi yang telah ada. Udang Fename merupakan udang yang berasal dari daerah subtropis pantai barat Amerika, mulai dari Teluk California di Meksiko bagian utara, sampai pantai barat Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica di Amerika Tengah, hingga ke Peru di Amerika Selatan. Di Indonesia, udang Fename mulai banyak dibudidayakan dan dijadikan sebagai pengganti udang windu, di mana produksi udang windu menurun sejak tahun 1996 akibat penurunan kualitas lingkungan dan sering mengalami kematian massal akibat penyakit dan virus. Keunggulan udang Fename relatif tahan terhadap penyakit, pertumbuhannya yang sangat cepat, dapat ditabar pada kepadatan yang tinggi, dan lain sebagainya. Klasifikasi udang Fename. Klasifikasi udang Fename yang terdiri dari Kingdom Animalia, Subkingdom Metazoa, Filum Arthropoda, Subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, Superordo Eucarida, Ordo Decapodas, Subordo Dendrobrachiata, Famili Panaidae, Subgenus Lithophanius, spesies Lithophanius faname. Pemberian pakan pada udang Fename. Pakan yang baik adalah pakan yang mengandung nutrisi lengkap, tidak rusak, dan tidak berjamur. Frekuensi pemberian pakan pada udang berumur kurang dari 1 bulan cukup hanya 2-3 kali dalam sehari, karena pakan alami yang masih cukup tersedia dalam tambak. Setelah berumur 30 hari, maka frekuensi pemberian pakan ditingkatkan menjadi 4-5 kali dalam sehari, dengan menggunakan panduan ANCO untuk menentukan jumlah pakannya. Kebutuhan nutrisi terhadap udang Fename. Dalam meningkatkan produksi pada usaha budidaya udang Fename, untuk memenuhi syarat gizi diperlukan pakan buatan. Yang dimaksud dengan pakan buatan adalah pakan yang dikelola dari berbagai macam bahan. Pakan harus mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang bagi kebutuhan udang. Berikut contohnya. Di sini ada protein. Fungsi protein dalam tubuh udang antara lain untuk memelihara jaringan, pembentukan jaringan, mengganti jaringan yang rusak, dan pertumbuhan. Protein merupakan nutrien yang paling berperan dalam menentukan laju pertumbuhan udang. Dan juga ada lemak. Lemak mengandung kalori hampir 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan protein maupun karbohidrat, karena perannya sebagai sumber energi sangat besar meskipun kadarnya dalam makanan relatif kecil. Karbohidrat. Kebutuhan udang akan karbohidrat relatif sangat sedikit. Secara umum, peranan karbohidrat di dalam tubuh udang adalah di dalam siklus Krebs, penyimpanan glikogen, pembentukan zat kitin, pembentukan steroid, dan asam lemak. Kadar karbohidrat di dalam tubuh udang akan mempengaruhi kandungan lemak dan protein, tetapi tidak mempengaruhi kandungan kolesterol dalam tubuh udang. Dan juga ada vitamin dan mineral. Kebutuhan udang akan vitamin relatif sedikit, tetapi kekurangan salah satu vitamin dapat menghambat pertumbuhan pada udang. Mineral dalam tubuh udang berperan dalam pembentukan jaringan proses metabolisme, pigmentasi, dan untuk mempertahankan keseimbangan osmosis cairan tubuh dengan lingkungannya. Kelebihan mineral dalam tubuh udang akan dapat menurunkan laju pertumbuhan dan mengganggu pigmentasi udang. Pemberian probiotik.
Pemberian probiotik mempunyai kemampuan dalam mempertahankan kualitas air dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penggunaan bakteri probiotik memiliki keuntungan antara lain. Mikroorganisme yang digunakan lebih aman dibandingkan dengan bahan kimia. Tidak terakumulasi dalam rantai makanan, dapat mengurangi pemakaian berulang dalam reproduksi. Organisme sasaran jarang menjadi resisten terhadap agen probiotik, serta dapat digunakan untuk pengendalian secara bersama-sama. Mengendalikan patogen pada insang dan lingkungan, menstimulasi imunitas udang, dan sebagai agensi perbaikan kualitas air melalui kemampuannya mereduksi polutan. Pengendalian hama dan penyakit. Virus adalah salah satu penyebab penyakit pada udang yang mengkhawatirkan para petambak. Virus yang menyebabkan penyakit pada udang diantaranya ada white spot syndrome virus atau disebut dengan WSSV, baru infectious myonecrosis virus atau IMNV, dan kemudian infectious hepatopancreatic and hematopoietic necrosis virus, dan lain sebagainya. Dan untuk membasmi hama dan penyakit tersebut dilakukan dengan cara memberikan bahan organik seperti saponin dan akar tuba. Untuk dapat mencegah serangan hama dan penyakit tersebut dilakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membuang dan mengganti air apabila udang yang dipelihara diketahui kena virus. Tumbuhan air yang diambil dari petakan tambak tidak dibuang ke petak lain atau perairan umum karena dikhawatirkan dapat menyebarkan penyakit. Ketiga, udang yang sakit atau mati segera dikeluarkan dari tambak dan dicelupkan ke larutan formalin. Selanjutnya, dikubur di luar area petak tambak. 4. Menerapkan biosecurity pada seluruh kegiatan area pertambakan. Kesimpulannya, dalam proses budidaya udang faname di tambak, dalam meningkatkan intensifikasi dapat dilakukan dengan cara pemberian pakan dengan kadar nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral yang tinggi agar udang tersebut cepat mengalami pertumbuhan maksimal, sehingga mempercepat laju masa panen, dan pemberian probiotik yang dapat mempunyai kemampuan mempertahankan air dan menghambat laju pertumbuhan mikroorganisme patogen. Tidak hanya itu, dalam pengendalian hama dan penyakit juga perlu dilakukan agar udang yang dipelihara sehat dan tidak terserang penyakit dan hama, dan tidak menyebabkan kematian yang sangat merugikan bagi petambak. Tidak hanya itu, dalam pengendalian hama dan penyakit juga perlu dilakukan agar udang yang dipelihara sehat dan tidak terserang penyakit dan hama, dan tidak menyebabkan kematian yang dapat merugikan para petambak. Sekian dan terima kasih.